Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Honda CR-V, salah satu mobil yang dikhususkan untuk perkotaan. Hal ini didasari karena medium SUV ini menggunakan sasis monocoque yang merupakan sasis untuk membuat driving menjadi lebih baik, bobot ringan, dan membuat bahan bakar menjadi lebih efisien. Selain ringan, mobil ini juga tentunya menawarkan pengalaman terbaik saat berkendara. Berbicara soal CR-V, mobil ini memang memiliki jumlah penjualan yang baik. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995, hingga sekarang SUV ini telah dipasarkan pada 130 negara dengan total penjualan mencapai 9 juta unit. Ngomong-ngomong soal CR-V, ternyata salah satu brand yang memasarkan produknya di Indonesia juga memiliki desain bodi sama namun tampilan yang lebih agresif. Penasaran seperti apa detail dari mobil yang dimaksud? Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di @batitik_otomotifca untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Mobil tersebut ialah Dongfeng Aeolus AX7, sebuah SUV dengan tampilan bodi layaknya CR-V yang dipasarkan oleh produsen Tiongkok tersebut. Sebagaimana diketahui, Dongfeng juga memasarkan produk mereka di Indonesia melalui Dongfeng Sokon atau disingkat juga di FSK. Beberapa produk yang dipasarkan seperti Glory 560, Glory 580, Supercab maupun Glory e-Auto. Nah, ternyata mereka tidak hanya memiliki beberapa produk yang telah dipasarkan di Indonesia tersebut. Ada juga salah satu mobil SUV perkotaan dengan pembaruan terbaru yang tampil lebih agresif jika dibandingkan dengan Honda CR-V. Mobil ini juga membawa sejumlah keunggulan dengan fitur dan kecanggihan yang dimiliki. Lebih detail, mari kita bahas SUV perkotaan dari di FSK ini. Dongfeng Aeolus AX7 ini, atau di video ini kita singkat menjadi AX7, memiliki tampilan depan yang cukup agresif. Lihat saja beberapa tarikan garis di wajah mobil ini cukup terlihat jelas. Pada bagian tengah terdapat grill besar mendominasi melalui pola dengan bentukan mirip trapesium disusun secara runtut ke bawah. Memang grill ini merupakan versi terbaru dari AX7. Sebelumnya mereka memiliki desain grill chrome 3 bilah pada bagian tengah. Lampunya sendiri dibuat menyipit dan sudah dikelilingi oleh DRL. Pada bagian bawah, terdapat cekungan berbentuk C yang kalau diperhatikan memang tidak terlihat fog lamp secara jelas. Namun jangan salah, mereka meletakkannya sedikit ke dalam, membuat lampu tersebut ada, namun nampak tersembunyi. Pada bagian bawah, mobil ini menggunakan bumper sporty berwarna hitam, serta logo Dongfeng pada bagian tengah, di atas kap dan tulisan Aeolus pada sisi tengah. Beralih ke bagian samping, mobil ini memiliki bentukan layaknya Honda CR-V. Yang membedakan adalah dekat bagian footstep. CR-V memiliki bodi bagian bawah berwarna hitam, sedangkan AX7 dilengkapi oleh aksen merah, sama seperti yang ditemukan pada Fortuner TRD. Walaupun terlihat sama, namun di FSK memiliki keunggulan pada dimensi yang lebih luas dibanding CR-V. Beralih ke bagian belakang, mobil ini tampak ciamik dengan lampu yang menyatu dan aksesoris dual knalpot di bagian bawah. Mobil ini juga memiliki bumper besar, dan kalau diperhatikan secara keseluruhan untuk bagian belakangnya, ini cukup mirip atau identik dengan Range Rover Sport. Berbicara soal dimensi, mobil dari Dongfeng ini memiliki dimensi dengan panjang 4690, lebar 1850 dan tinggi 1730 mm. Masuk ke interior, kita akan disambut oleh kabin dengan kombinasi warna hitam dan merah. Beberapa aksen sisi pada kabin ini memang menggunakan warna merah layaknya interior yang dimilikinya. Setirnya pun sudah didesain sporty dengan beberapa tombol pengaturan pada sisi kiri maupun kanan yang bisa diakses. Mobil ini juga sudah menggunakan engine start button pada bagian samping dengan tuas transmisi. Selain itu, SUV ini juga sudah dilengkapi dengan kontrol layar digital berukuran 10,25 inci
serta layar infotainment pada bagian tengah berukuran 12,3 inci. Pada bagian layar tengah juga terdapat berbagai macam tombol pengaturan yang bisa diakses oleh pengemudi, disertai dengan car charger tepat di bagian bawah. Tuas transmisi yang dimiliki juga didesain unik membuat mobil ini makin premium. Secara keseluruhan, pada bagian kabin depan, mobil ini layaknya kokpit pesawat. Apalagi ada tambahan aksen menyerupai karbon dengan ban plastik berbeda memberikan kesan glossy dan mewah di mobil ini. Jok di mobil ini pun sudah didesain nyaman dan sporty. Terdapat juga fitur sliding seat yang bisa digunakan. Sedangkan untuk penumpang baris kedua dapat menggunakan armrest dengan menarik bagian tengah. AC pun ada di bagian bawah di antara kursi seat pertama, juga didukung dengan car charger di bawahnya. Beralih ke bagian belakang, nampak kalau mobil ini memiliki bagasi yang lega, di mana dapat diekspansi dengan melipat kursi pada baris kedua. Berbicara soal mesin, mobil ini menggunakan nama Mach Edition, di mana ini mereka merilis tenaga Mach dengan mesin dan transmisi hybrid. Mobil ini akan ditawarkan dari varian mesin 1 liter hingga 2 liter terhadap beberapa model, termasuk 6 valve dan 6 gear transmisi kopling ganda. Kalau berkaca dari generasi sebelumnya, Dongfeng AX7 ini menggunakan mesin 1,6 liter, 4 silinder yang dapat menghasilkan tenaga hingga 170 PS pada 5.500 rpm. Dan torsi 250 Nm pada 4.500 rpm. Tenaga yang dihasilkan kemudian disalurkan pada transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 6 percepatan melalui penggerak roda depan atau FWD. Soal harga, di pasar Tiongkok sendiri, SUV perkotaan ini dibanderol mulai dari 119.000 yuan hingga 129.900 yuan, atau jika dikonversikan setara dengan 259 juta hingga 281 juta rupiah. Nah, itu dia salah satu mobil SUV perkotaan dari Dongfeng. Gimana tanggapan kalian dengan mobil tersebut? Coba kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di @by.otomotifceo untuk update terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.